Selamat datang di Potret Kumis, kulik misteri. Yeay, balik lagi bareng-bareng kita di sini. Hore. Akhirnya kita kita kupas ketemu misteri. Kulik misteri, sorry. Kulik misteri. Kulik. Tahu nggak sih? Kebetulan banget hari ini tanggal 13. Oh, syuting ini kan? Syutingnya. Launchingnya. Launchingnya mah Launchingnya enggak. nanti ya. Oke. Tapi sebelum syuting nih ya, sebelum kita mulai, nih kita cobain dulu nih, Bet. Waduh. Apa nih? Produk Apa nih? yang sebenarnya gue juga baru tahu nih. Hah, Kemarin nyoba rasanya enak banget. Diabetasol. Diabetasol wafer. Tepuk tangan dong. Kita Sehat coba dong dulu ya, kali ya. ini sehat Iya. ya. Berarti kalau diabetasol berarti ini wafernya nggak manis nih. Gak Oh, manis. sugar nih. Oh, sugar nih. Sorry ya kita buka masker. Tar dulu dong. Oh, Kita iya. bukan bareng-bareng. Gak setia kawan banget jadi orang ya. Cobain. Cobain ya, kita makan bareng-bareng ya. Udah. Oke. Ini apa namanya sponsor apa? Produk sponsor soalnya nih. Ini Endorse, dari endorse. teman-teman kita direktorat nih. Terima kasih loh sudah dikasih seperti ini loh. Kalau mau nambah lagi juga boleh banget loh. Oke, kita makan bareng. Kita makan Maaf ya, ya. kita buka masker ya. Ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nggak terlalu manis, tapi masih ada rasa kopinya. Kok kopi coklat Bos? Coklat kopi. Ketahuan bohong nih nanti. Enak beneran serius, enak beneran. Habis itu kayak biji kopi, ternyata coklat. Enak beneran enak. Suka gua. Sampel tidak untuk dijual, hanya untuk Abid. Oke, makasih. Wah, emang enak banget. Heeh. Gens, nanti kalau misalkan sambil nonton potret, makan nih diabetasol wafer. Wih, cakep. Apalagi sambil dengerin cerita misteri hari ini ya. Cakep. Kita mulai ya. Ya, oke, kita mulai. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk kirimkan cerita Anda ke email kita ya, training.encephal.pm. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengirim, karena kita sudah banyak banget tapi kita kurasi ya untuk bisa Bener. Iya kita dong, bacakan. Terima pasti. kasih teman-teman untuk yang mengirim. Saya berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang mengirim. Makasih banget yang sudah ngirim. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ada pengalaman mistis di kantor, ke dalam kehidupan atau bagaimana, boleh loh di-share ke kita biar kita baca bareng-bareng. Oke. Share-nya di mana, Lin? Di email training.encephal.pm@gmail.com. Iya, hati-hati ini jenis peloncoan. Peloncoan karyawan nembak. baru. Tiba-tiba ditembak ya. Oke, Siapa kita dulu mau nih? bacain 3 cerita ya hari ini ya. Boleh. Oke. Nah, karena kita ada 3, kita mau siapa dulu? Ladies first dong, ladies first. Oh ya, boleh. Karena Alin adalah yang paling cantik di antara kita bertiga. Silakan. Oke, cerita yang pertama nih dari Mbak Eka. Wah, disebut nih namanya nih. Waduh. Gimana Oh nih? iya ya. Karena kenapa ceritanya di? Ceritanya di kira-kira di mana? Ceritanya di luar kantor. Oh, Aman oke, ya, aman. aman, Dibuat teman-teman aman. 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 Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka mana tuh? Waduh, nggak tahu nih cabang mana ya. Dari cabang ya jelas. Dari cabang, Mbak oke. Eka dari cabang nggak tahu. Hai Mbak Eka. Hai Mbak Eka. Hai, salam Bisa kenal Mbak dikirimin Eka. lagi ya ceritanya. Coba kirimin lagi ya kuenya. Oke. Oke. Nah, jadi 2 minggu setelah lebaran kemarin, kakaknya ayah aku meninggal. Biasa kita panggilnya Abah, dan kebetulan rumahnya sebelah sama rumah aku. Terus persis Sabtu sore kemarin, anak aku yang kecil, umur 1,5 tahun, ini namanya boleh disebut nggak nih? Sebut saja. Sebut Sebut saja. Ya udah boleh ya. Hmm. Oke, namanya Banyu. Nah, main Oh, ke Eka. Oh ya. kenal nih kayaknya. Siapa nih anak Kak Abid apa? Hah? Anaknya Kak Abid ini. Jangan dong, jangan bikin gosip. Jangan bikin gosip. Habisnya kayak gitu ya Kak ya. Nggak. Batuk. Oke, balik lagi ya ke ceritanya. Iya. Oke. Nah, si Banyu tadi itu lagi main ke rumah almarhum Abah, jadi ayahnya Mbak Eka.
Nah, karena emang biasanya setiap hari main di situ. Nah, kebetulan cucunya si ayahnya Mbak Eka, si abahnya ini ada 3 dan tinggal di situ juga. Terus sorenya itu Banyu bolak-balik keluar masuk rumah main bareng sama cucunya Abah. Terus kan anak aku mungkin haus ya. Dia bilang, "Tata, minum, haus." Maksudnya kakak minum, haus. Bilang ke cucunya Abah yang paling besar. Terus si Banyu ini diajak sama kakaknya tadi untuk ambil minum ke dapur. Nah, kebetulan di dalam ada 2 cucu Abah yang lain lagi nonton TV gitu. Terus Mbak Ekanya lagi di luar sambil ngobrol sama saudaranya yang lain. Gak lama kemudian 2 cucu-cucunya Abah ini berlarian keluar rumah. Kenapa ya? Terus kita yang di luar pada kaget dong ya. Ada apa sih kok pada keluar ke rumah gitu. Terus ternyata anaknya Mbak Eka yang tadi minta minum di dalam ngeliat ke arah kamar mandi sambil bilang, "Abah, Abah, Abah." Kan abahnya pada udah meninggal ya ceritanya. Oke. Dia ngeliat abahnya di dalam ke arah kamar mandi itu. Terus? Terus ditanyalah sama cucunya Abah yang paling besar tadi yang ngasih minuman. "Kenapa Banyu?" "Tata ada Abah, Tata ada Abah." Maksudnya kakak ada Abah gitu. Sambil nunjuk ke arah kamar mandi tadi gitu sih. Jadi melihat sosok almarhum abahnya itu di arah kamar mandi rumahnya. Yang sudah meninggal. Ya, padahal udah meninggal. Oke. Jadi ceritanya baru meninggal ya? Baru meninggal. Baru meninggal ya? Itu emang kalau nggak salah tuh ada cerita sih kayak begitu ya, katanya kalau misalkan baru meninggal 7 hari sampai 40 hari itu katanya masih akan di sekitar orang-orang yang disayang. Katanya sih gitu. Iya sih. Dulu kakak gue juga pernah kayak gitu sih, ngalamin nenek meninggal, besoknya pagi-paginya itu di kebun gitu ya. Itu ngelihat sosok nenek-nenek gitu ya. Iya, dalam kebun serem banget. Pakai jarik kayak gitu lagi. Pakai jarik waktu meninggal. Di konde pakai jarik rambutnya gitu. putih gitu. Ya Allah. Iya kan, jadi kan kayak ini kayak itu kayak eyang nih gitu. Jadi ya itu sih katanya gitu ya, bener juga ya. Iya sih, katanya sih begitu. Katanya gitu Dulu jadi inget nih, dulu waktu mertua gua meninggal juga, waktu mertua gua meninggal, bini kan di rumahnya bini nih ya, di rumahnya bini, di rumahnya bini. Terus tiba-tiba suatu malam, sudah beberapa hari lah gitu ya, tiba-tiba bini masuk ke dalam kamar. "Kenapa kamu? Ada abah katanya. "Hah? Ada abah loh?" Langsung ini lagi kan. Langsung merinding lagi kan, "Abah gimana? Itu kamarnya tiba-tiba wangi," katanya gitu. Apa ya, gue ngelihat gitu sih bukannya serem ya, tapi kayak ya Allah, maksudnya pengen pamit kali ya gitu loh, pengen sedih, jadinya malah sedih sebenarnya sih, merinding tapi sedih juga gitu ya. Tapi ya udahlah, yang penting kan kita doakan ya buat yang udah meninggal ya, semoga. Yang penting doa kita menghantarkan mereka gitu. Tapi ngomong-ngomong, abahnya yang tadi sama abah yang ini beda kan? Beda ya? dong. Iya, beda. Tolong jangan bikin gosip ya. Iya, ini agak Tolong. Namanya abahnya sama. Jangan bikin gosip ya. manggilnya sama ya. Iya. Abah juga. Jangan bikin gosip. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, Oke. nih, ini berikutnya ada sebuah cerita. Nah, ini sebenarnya gue pengen banget untuk merahasiakan namanya. Cuman dia menceritakan sendiri namanya dan banyak kirim salam lagi. Boleh dong kirim-kirim salam ya? Boleh banget. Jadi sekalian aja ya kita ini lah ya. Boleh. Oke, ini adalah sebuah cerita dari Iskandar Z Akbar. Nah, selamat sore. Pertama-tama mau kirim-kirim salam nih buat teman-teman kasir seluruh cabang EPM, khususnya Kang Jejen dan Mbak Rina dan Raden Juragan Talas Bogor. Jangan lupa ya dikasih Talas ya, talasnya. tolong dipotret nih tolong ya. Nah, terus oke, kita masuk ke cerita ya. Saya mau sedikit berbagi cerita semi mistis nih. Kejadian ini baru-baru saja terjadi pada tanggal 17 Juni 2022, tepatnya pukul 20 malam. 17 Juni baru ya berarti ya. Baru nih. Saat itu saya sedang menemani anak saya.
namanya bilanglah I ya. Si bayi gemoy 2 tahun 3 bulan menonton video kesukaannya di laptop. Istri saya kala itu sedang di dapur. Selang beberapa lama, kok tiba-tiba anak saya langsung memeluk saya sambil menutup matanya seraya menunjuk teras di luar rumah. Saat itu tidak ada orang sama sekali, keadaan sepi. Sontak saya pun ingin melihat keluar. Tapi anak saya semakin kencang menutup mukanya dengan boneka beruang biru. Wah, seketika saya merinding dan bergegas memanggil istri saya untuk melihat ke arah teras. Istri saya sih tidak melihat apa-apa dan kami pun beranjak dari ruang tamu menuju kamar tidur. Anak saya tetap menutup mukanya dan kami, saya dan istri, sama-sama merasakan bulu kuduk kami berdiri. Saya pun membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran. Selang beberapa lama, anak saya melihat sedikit ke arah pintu kamar tidur dan anak saya melambai-lambai tangannya sambil berkata, "Dadah," seperti orang yang ditinggal pergi. Merinding aing. Siapa itu? Merinding aing. Siapa itu? Belakang kepalanya merinding loh. Lantunan ayat Quran tetap saya baca sampai anak saya tertidur. Esok malamnya keadaan sudah normal dan anak saya sudah tidak takut lagi. Tamat. Wow. Salam dari Akbar, kasir cabang Mataram. Wah, thank you Bang Thank you, Akbar. Mas Thank you. Bagus banget ceritanya. Ini ceritanya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh bapak ibunya. Iya. Dadah. Mana rasanya coba kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong gitu, tadi yang kejadiannya kan juga anak kecil ya, yang ini Iya. juga anak kecil. Tapi emang bener ya, anak kecil tuh kayaknya lebih peka gitu ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Iya Kayak gitu deh ya. Karena mungkin apa ya? Karena anak kecil mungkin masih suci gitu ya. Jiwanya masih murni gitu Jadi ya. masih murni gitu ya. Jadi masih bisa ngeliat-ngeliat hal-hal yang kasat mata gitu ya. Iya. Gue pernah baca teori. Mau denger nggak Gimana? teori? Boleh. Nih, jadi gini. Anak yang baru kecil, Anak yang baru. Anak yang baru kecil, masih kecil. anak yang masih kecil itu katanya frekuensi otaknya tuh masih gamma, ada gammanya. Oh, oke. Jadi kan ada alfa, beta dan gamma gitu. Katanya kalau kita frekuensinya ke gamma itu bisa masuk ke bisa connect dengan dunia lain lah. Gitu. Jadi katanya anak kecil gitu. Termasuk sama pengalaman-pengalaman yang hampir mematikan. Pengalaman-pengalaman yang hampir membuat kita meninggal. Oke. Itu bisa membuka frekuensi itu. Oh. Katanya begitu. Makanya katanya ada banyak kasus yang seperti itu. Nah, anak kecil semakin tua, frekuensi itu akan semakin lama menghilang sendiri. Oke. Gitu. Jadi akhirnya makin lama makin ini enggak ini. Oh. Ini teori. Boleh. Menarik nih nanti Aha. coba browsing gitu Iya. ya. Nah, setuju nggak sama Bilang. pendapat teorinya? Komen aja dulu di bawah. Oh, Asik. Jadi kalau menemukan teori baru boleh komen di bawah Komen ya. di bawah. Bilang ini saya kesini gara-gara ceritanya Bang Akbar. Gitu ya. Thank you Bang Akbar. Oke. Oke. Lanjut ya ke cerita Lanjut. ketiga ya. Lanjut. Oke. Hai Bapak Ibu host potret yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini. Ya, notis yang paling ganteng. Nah, itu nama sendiri. Tambah sendiri tuh kayaknya ya. Perkenalkan nama saya S yang kerja di cabang X. Maaf ya, harus saya sensor untuk menjaga privasi orang-orang yang berkaitan dalam cerita ini. Oke. S namanya ya? S namanya. Starlin ini. Lin, ya. Cabang Ini mana? kamu yang nulis ya Lin ya? Cabang pusat ya. Oke. Pertama kali lihat potret kaget sih, karena ternyata Enceval bisa terus kekinian dan gak ketinggalan zaman. Ih, jelas dong. Widih. Ini bukan karena ada maunya kan ya ngomong gini ya. Sengaja deh biar dibacain. Iya. Biar dipilih. Terus tiba-tiba Pak, boleh gimmicknya dong Pak dikirim gitu. Jangan Mau ya. dong diabetes lovernya. Terus sekarang ada podcast horornya dong. Wah gila sih, ini out the box banget. Out of the box Wah, banget. Iya. Cakep. Keren, Enceval paling keren gitu. Yes, yoi dong. Oke, ceritanya ini sebenarnya bukan cerita saya, tapi cerita yang dialami oleh kakak ipar saya. Oh, berarti bukan saya pasti. Iya. Oh, karena punya kakak. Belum punya kakak ipar. Oke. Sebut saja namanya Mbak Ani, kakak iparnya. Oke. Tapi saya sendiri udah minta izin dari beliau untuk mempublikasikan cerita ini di podcast kantor. Oke. Jadi begini ceritanya. Woi, sound efeknya manual gitu.
Dulu, pas masih jadi mahasiswa, Mbak Ani aktif sebagai mapala atau mahasiswa pencinta alam. Kejadian ini dimulai pada tahun 97. Mbak Ani dan teman-temannya pergi ke sebuah pantai X di kota yang sama untuk menjalankan salah satu kegiatan eksplorasi dari kelompok mapalanya. Pantai ini dipilih karena memiliki goa yang dapat dieksplorasi. Mungkin caving adalah salah satu kegiatan Oh, mapala. caving, selusur Kali. gua, selusur Selusur gua. gua itu ya. Selusur gua. Oke, belum pernah sih ini ya. Anyway, saat itu hari sudah siang, sekitar jam 12. Sudah saatnya para mapala itu makan siang. Nah, pas makan siang, salah satu temannya Mbak Ani, sebut saja namanya Joko, berinisiatif ingin mengambil sedikit stalaktit atau apa ya, batu dari Batu. tetesan itu yang di buaya itu ya, Ah. yang runcing-runcing gitu ya. Aha. Nah, jadi Mas Joko ini pergi begitu saja pas Mbak Ani dan teman-temannya beristirahat makan siang. Tapi siapa yang menyangka hingga maghrib Mas Joko belum juga kembali. Setelah itu barulah semua mapala bantu mencari Mas Joko. Sayangnya pada hari itu Mas Joko tidak juga ditemukan dan Waduh. dinyatakan hilang. Kasian banget. Kasihan. Kejadian tersebut sudah berlalu cukup lama, tapi Mas Joko belum juga ditemukan. Singkat cerita, terdapat seorang pintar, dukun kali ya, seorang Orang pintar, Orang pintar. paranormal gitu kali ya, Aha. dari pemukiman sekitar situ yang membantu mencari Mas Joko. Suatu hari, orang pintar tersebut melakukan pertapaan untuk memohon bantuan dari leluhur untuk mencari Mas Joko di dalam goa. Dan entah bagaimana, batu yang menjadi alas ia bertapa tiba-tiba bergoyang-goyang sendiri. Dan begitu ia lihat ke bawah, ternyata terdapat potongan tulang manusia yang ada lilitan harness-nya. Harness. Itu, Harness itu ya, itu apa? tali pengaman Oh, tuh ya. harness. Iya, safety harness itu. Ah, Oh, gitu. berarti. Nah, ternyata tulang tersebut adalah jenazahnya Mas Joko. Taunya? Diduga Mas Joko wafat karena saat ia masuk ke dalam goa untuk mengambil batu stalagmit, air pasang datang dan harness yang digunakan Mas Joko terjepit ke bebatuan. Sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Kebayang gak sih? Iya Allah. Dia masuk ke dalam goa, ombaknya datang, talinya nyangkut. Nyangkut. Nggak bisa Nah, ngapa-ngapain. tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, tenggelam lah. Aduh, Gitu. kasian ya. Kejadian itu sempat menghebohkan kota. Nah, kota maksudnya di desa situ kali ya. Gitu. Memang saat itu belum ada medsos ya, atau smartphone, tetapi kabar begitu cepat beredar hingga menjadi trending topik saat itu. Pakai hashtag berarti. Waduh, gitu ya. Hashtag FYP. Mas Joko hilang, FYP. gitu ya. Ya Allah. Maju ke tahun 2022. Oh, baru dong ya? 2022 Iya, ya. 2022. Mbak Ani sekarang sudah bekerja sebagai dosen di universitas, di mana ia pernah menjadi mahasiswanya juga. Oh, pas waktu masih jadi apa? Mapala ya? Mapala. Oh ya. Jadi Dia jadi dosen dia di situ. dosen di kuliahnya dulu gitu ya. Nah, Mbak Ani diajak oleh rekannya, sebut saja namanya Pak Anwar, untuk ke Pantai X lagi karena Pak Anwar ini memiliki sebuah proyek penelitian di sana. Pantai X tempat. Tempat yang tadi Mas dia Joko hilang. Oke. waktu dia jadi mapala. Oke. Gitu. Mbak Ani pergi bersama teman-temannya sebanyak 5 orang, termasuk Mbak Ani. Perjalanan menuju ke Pantai X itu cukup lama, memakan waktu 3-5 jam, tergantung kemacetan. Karena Pantai X tersebut adalah pantai yang sering dikunjungi wisatawan. Oke. Setelah sampai di sana, Mbak Ani dan rombongan menyempatkan diri untuk ziarah ke makam atau tugu peringatan kejadian Mas Joko dulu. Beberapa dari teman Mbak Ani juga ada yang mengenal almarhum. Saat melihat batu nisan, Mbak Ani pun terbelalak kaget dan langsung berkata ke teman-temannya, "Astagfirullahaladzim. Sekarang tanggal berapa?" Kata Mbak Ani. "Tanggal 7 Juli Mbak, kenapa?" Jawab temannya. "Ya ampun, hari ini tuh harusnya Mas Joko ulang tahun."
Jadi pas Pas tanggalnya. banget tanggalnya Jadi gitu. dia datang pas harusnya ulang tahun. Mas Joko itu ulang tahun. Benar saja, ternyata hari saat mereka kembali ke Pantai X itu adalah hari ulang tahun almarhum Mas Joko. Entah kebetulan macam apa ini. Seakan-akan Mas Joko meminta mereka untuk mengunjunginya karena kangen mungkin ya. Ngundang ulang tahun kali ya Mas Joko ya. Gue nggak berani ketawain gue. Oh iya. Ini Lu mistis. ketawa tapi. Ini seram Ini soalnya. serem soalnya. Gimana? Kenapa nggak di McD sih Mas Joko? Aduh parah. Oke, lanjut ya. Oke. Bulu kuduk Mbak Ani dan rombongan berdiri. Air mata pun menetes dicampur dengan doa-doa agar almarhum tenang di alam sana. Setelah keanehan tersebut, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Pak Anwar bertemu dengan salah satu tokoh di pemukiman sekitar untuk melaksanakan pekerjaannya. Saat Pak Anwar rapat, Mbak Ani dan teman-teman yang lain tetap di mobil. Begitu selesai, Pak Anwar mengambil sebatang tanaman yang ingin ditanam di rumahnya nanti. Jadi, ia mengambil batang tanaman tersebut begitu saja, lalu langsung ditaruh di dalam mobil. Dan kemudian pergi lagi untuk menyelesaikan rapatnya bersama tokoh tersebut. Tiba-tiba, saat Mbak Ani dan teman-temannya bengong menatap tanaman yang diletakkan begitu saja, secara serentak mereka mendengar suara auman yang cukup keras berasal dari belakang mobil. Suara harimau nih ya. Mbak Ani pun langsung teriak sambil berkata dalam bahasa Sunda yang artinya, "Astagfirullah. Suara apa itu? Itu ada suara geraman macan. Dengar Pak? Dengar enggak?" Bilangnya sambil panik. Ternyata semua teman-temannya mendengar auman yang sama. Semua langsung komat kamit membaca doa. Tapi tidak disangka, ternyata salah satu temannya Mbak Ani adalah seorang indigo. Bilang saja namanya Mbak Mita. Oke. Kenapa tiba-tiba merinding? Tidak lama kemudian, pintu mobil terbuka dan Pak Anwar pun masuk. Ternyata rapatnya sudah selesai. Mbak Ani dan Mbak Mita dan teman-temannya langsung protes ke Pak Anwar. Intinya menyalahkan Pak Anwar mengambil barang sembarangan tanpa minta izin. Pak Anwar hanya menjawab sambil tertawa kecil. "Oh, sudahlah, gak apa-apa kok." Masih kesal tetapi Kesel gua sama Pak Anwar. boleh kita gitu ya. Seluruh urusan sudah diselesaikan, berarti saatnya rombongan Mbak Ani pulang. Oke. Untuk keluar dari lokasi tersebut, mobil Mbak Ani harus melalui tanjakan yang cukup terjal yang di sampingnya terdapat jurang. Jadi jalurnya memang cukup ekstrim. Iya. Saat mobil mulai naik ke tanjakan, mereka tidak merasakan atau mengalami apapun. Hingga di tengah tanjakan mobil tiba-tiba tidak bisa naik dan ban berdecit memutar kecang. Slip bannya. Jadi mobil tersebut bukannya tidak kuat nanjak, tapi seperti ada sesuatu yang menahan mobil mereka. Panik. Mereka pun membaca ayat suci Al-Quran dilantunkan. Beberapa orang mengomel takut dan resah. Keringat dingin mulai menetes. Hingga akhirnya Mbak Mita yang indigo berinisiatif untuk menengok ke belakang mobil dan melihat ada apa sebenarnya. Benar saja, ia melihat sosok tinggi besar hitam dipenuhi dengan bulu dan taring yang panjang sedang merentangkan tangannya untuk menahan mobil hingga tidak bisa melaju. Wow. Merinding saya. Tetapi tatapan mata sosok tersebut bertemu dengan mata Mbak Mita. Jadi mereka saling menatap. Mbak Mita pun langsung membalikan badan sepenuhnya ke arah belakang mobil dan mengembalikan sikap seperti sembayang umat Hindu sambil komat kamit.
Apa? Sembayang, sikap sembayang gini kali ya? Oh gini, Iya. gini. Gini Ini kali. kalau semuanya ya gini ya. Terus komit-komit. Wow. Oh. Mbak Ani dan temannya yang lain yang tidak dapat melihat sosok tersebut malah makin panik karena tiba-tiba saja Mbak Mita berperilaku aneh seperti itu. Gas mobil yang masih dipaksa kuat, ban masih berputar hebat, tapi mobil belum juga bisa naik. Hingga entah apa yang diucapkan oleh Mbak Mita atau kesepakatan macam apa yang diambil terhadap sosok tersebut, akhirnya mobil dilepaskan oleh tangan besarnya dan mereka akhirnya bisa naik dan melanjutkan perjalanan. Selama sisa perjalanan pulang, Mbak Mita menceritakan apa yang dilihat dan akhirnya tidak bisa dilupakan oleh semua orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Ya, akhirnya Mbak Mita bercerita. Dari cerita ini saya bisa mengambilkan makna bahwa dimanapun kita berada, prinsipnya dimanapun bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Atau sebuah prinsip yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati gitu ya. Setiap daerah memiliki adat, kebiasaan, tradisinya masing-masing. Nah, kita sebagai orang luar harusnya bisa menjaga sikap dan terus menghormati sekitar agar kita selalu selamat walau berada di tempat orang. Begitu cerita saya, cerita yang agak panjang. Iya sih panjang banget. Panjang sini panjang. Panjang sih lumayan. Mohon maaf apabila kepanjangan. Semoga semua bisa mengambil makna yang positif dari cerita ini. Semoga potret bisa sukses selalu dan memberikan pembelajaran ringan yang bisa dinikmati sambil tertawa. Boleh dong, tepuk tangan dong. Wah, capek gue denger Capek ceritanya. Seru dengernya. coy, seru coy. Seru banget, seru dan menegangkan ya. Serem Iya, sih, bener. serem sih. Gue takutnya tadi tuh pas ditangkap sama sosok besar, mata merah ya? Mata merah melotot melihat Mbak Mita. Ah. Jadi Apa tatap-tatapan tadi mereka. panjang tuh apa? Taringnya panjang. Tuanku apa jatuh? Waduh. Gitu, gue kebayang kayak gitu loh. Terus gue kira pas udah nyampe situ ya amit-amit ya nggak selamat gitu ya. Tapi kan gue pikir lah ini kan diceritain ya. Gimana kalau nggak salah Diceritain Iya. ini ya. Iya. Tapi ada pembelajaran bagus sih, ada pelajaran baik ya tadi di ending bahwa di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Artinya iya sih, ya iya. dimanapun kita berada, apalagi di tempat baru, ya kita harus menghormati culture-nya orang tersebut, tempat itu gitu ya. Iya, Mencoba untuk beradaptasi apa ya? Kalau ibarat bahasa orang sekarang tuh ya enggak belagu gitu ya. Enggak sombong di tempat yang baru gitu ya. Behave lah ya. Benar. Nah, kalau misalkan apa ya, kita bisa beradaptasi kan juga nanti kita juga enak ya diterima di tempat yang baru tersebut. Iya sih, betul sih. Benar. Ini nyambung ke pengalaman ada beberapa pengalaman ya tentang hal ini ya. Jadi ada teman gua, dia itu dia itu kan aslinya Banten ya, Iya, asli iya. Banten. Banten itu kan sebenarnya kalau misalkan secara bahasa Banten itu agak kasar. Jawa tuh Jawa kasar. Weh, apaan sih re? Kayak gitu. Oh. Apaan sih re? Weh, aing mah ore gini lagi lah. Kayak gitu loh. Jadi logatnya tuh agak ngegas gitu loh. Gas. Nah, terus dia tinggal di Jogja saat itu. Jadi Jogja Halus, halus banget lemah ya. lembut. Halus banget. gitu ya. Terus dikasih tahu kamu tuh jangan begitu ngomong sama orang Jogja, Jawanya nggak bagus gini. Nggak bisa begitulah ya, beginilah saya. Nah, Oh. apa adanya nih. Apa gitu. adanya nih ya, ini gua kayak begini, nggak bisa diapa-apain. Nah, itu yang nggak bisa berubah. Sentilnya orang kayak gitu. Itu pengalaman pertama. Terus yang kedua juga dulu ada cerita nih dari teman-teman yang ada di cabang. Jadi adalah pokoknya dia agak hampir konflik sama teman cabangnya gara-gara beda kultur gitulah. Culture shock gitu ya. Jadi kayak iya. ya Flag gitu ya. jadi kayak maksud gua poinnya di sini adalah bahwa dimanapun kita berada ya kita harus menghormati Benar, budaya tersebut dan setuju. harus mengikuti. Harus beradaptasi ya. Iya, dan harus cepat. Kan Enseval juga kan agile ya. Iya, Enseval juga benar. agile, Benar. termasuk juga karyawan-karyawannya dong. Dimanapun ditempatkan dia harus agile, cepat beradaptasi dan cepat Benar banget. serusut gitu. Satset gitu ya kalau sekarang bahasa satset. Cakep bener. Tapi kalau ulang tahun jangan lupa ke McD.
Kesel. Tapi ada satu lagi sih yang menarik sih. Gimana? Kalau dari ceritanya tadi yang di awal ya, Mas Joko tadi ya. Jadi dimanapun kita berada gitu ya, ya kita harus mencintai alam kita sih. Oh, Nah iya, itu yang juga paling penting ya. Jadi jangan kalau Merusak misalnya kita naik alam gunung gitu ya. atau misalkan kita lagi jalan-jalan ke hutan atau apapun itu ya, lingkungan sekitar kita gitu ya. Ya jangan usil sih sebenarnya ya, metik sesuatu gitu ya. Jangan merusak alam Merusak lah ya. alam gitu ya. Ih bagus nih bunganya dipetik dibawa Dipetik, pulang iya. gitu ya. Ya biarkan alam ini bertumbuh gitu ya, bahagia di alamnya gitu ya. Jadi jangan usil lah sebenarnya gitu. Oh, iya, bagus tuh, bagus. Cintai alam Mantap, kita. mantap. Cintai alammu, Mm-mm. makan diabetasol setiap hari. Cintai alammu. Ini dia. Oke. 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 Itu tadi ceritanya seru banget. Wah, udah lama juga kita ceritanya. iya. Wih. Ajam Oke. nih. Kita langsung pamit aja deh kalau gitu. Oke. Ini adalah podcast. Jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya mau ngirim cerita ke training.ensafal.pm@gmail.com. iya, Oke. cepet kirim, terus jangan lupa komen dan like video ini ya. Oke, dengan begitu saya Abid. Saya Baptis. Saya Starlin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.